Halo semuanya, kalian ngerasa nggak sih, makin kesini punya rumah tuh kayak mimpi yang makin jauh gitu? Harga tanah naik terus, cicilan KPR makin berat, dan kita masih sibuk mikirin gimana caranya biar gaji cukup sampai akhir bulan. Tapi ya, bukan berarti beli rumah itu nggak mungkin. Masih possible banget untuk punya rumah asal kita tahu cara dan strateginya. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas step by step yang realistis dan bisa banget dilakuin bahkan buat kalian yang gajinya pas-pasan. Kita bahas dari cara nentuin target, bikin rencana nabung, sampai gimana mengatur keuangan biar tujuan kalian untuk punya rumah itu nggak cuma jadi wacana. Santai aja, kita bahas pelan-pelan, bukan nyuruh kalian untuk langsung punya uang miliaran, yang penting ada kemajuan. Oke, kita mulai dari step awal untuk kalian yang pengen serius nabung buat beli rumah. Step yang pertama adalah tentukan target harga rumah dan jangka waktu pembelian. Jadi sebelum kita ngomongin soal nyicil, hal yang paling basic tapi krusial adalah tahu dulu rumah yang kalian pengen itu kayak gimana dan berapa harganya. Jangan ngawang, coba tanyain ke diri sendiri, aku mau tinggal di kota mana sih? Pengen punya rumah tapak, atau apartemen, atau rumah subsidi. Nggak apa-apa rumah second asal strategis, atau harus yang baru dan mulus. Misalnya, kalian tinggal di Jabodetabek, dan pengen punya rumah tapak di pinggiran kota. Mungkin kalian bisa nemu yang harganya sekitar 500-600 jutaan. Tapi kalau kalian lebih realistis dan fleksibel, bisa juga kalian cari rumah second yang harganya di bawah itu. Atau pertimbangkan sistem overcredit untuk dapetin cicilan yang lebih ringan. Setelah itu, kalian cocokin dengan kondisi keuangan kalian saat ini. Misal, gaji kalian itu 6 juta per bulan, dan kalian bisa sisihin 2 juta per bulan untuk tabungan rumah. Terus kalian tentuin juga, nabungnya mau berapa lama? 3 tahun kah? 5 tahun kah? Atau berapa? Contohnya gini, kalau kalian pengen beli rumah 500 juta 5 tahun dari sekarang, terus DP-nya kira-kira 20% alias 100 juta, maka kalian harus menabung sekitar 1,6 jutaan per bulan, belum termasuk biaya lain-lain ya. Nah, dari situ tuh baru bisa kelihatan rencana ini masuk akal atau harus dikoreksi dulu ekspektasinya. Intinya, punya target yang jelas itu penting. Karena kalau kalian nggak tahu arah, nabungnya juga bakal nggak fokus. Ujung-ujungnya uangnya malah kepakai buat hal lain. Selanjutnya, step yang kedua, hitung besaran dana yang harus dikumpulkan, bukan cuma DP. Nah, ini yang sering banget orang awam kelewat ya. Dikiranya kayak asal udah dapat DP udah aman gitu. Padahal kenyataannya nggak semudah itu. Di luar DP itu ada biaya notaris, ada PPN kalau itu properti baru, terus ada AJB, ada BPHTB, biaya administrasi bank, asuransi jiwa, dan lain-lain. Total biaya tambahan ini bisa mencapai 10-15% dari harga rumah. Jadi, kalau kalian misalnya beli rumah harga 500 juta, biaya sampingannya atau biaya lain-lain tadi, itu bisa 50-75 juta sendiri. Belum lagi kalau kalian ambil KPR, ada potensi cicilan pertama lebih tinggi, dan kalian juga butuh dana darurat khusus ya sebelum mengambil kredit. Supaya kalau misalkan ada kondisi nggak terduga, misalnya kalian kena PHK atau sakit, kalian masih punya backup dan nggak sampai gagal bayar cicilan. Nggak sedikit orang yang akhirnya kelabakan karena dari awal nggak nyiapin dana-dana tambahan ini. Udah capek-capek ngumpulin duit buat DP, ternyata pas dihitung ulang, belum cukup buat semua biaya lainnya. Alhasil harus pinjam ke sana-sini atau malah batal beli. Makanya, sejak awal, mending kalian hitung dulu semua kebutuhan totalnya. Jangan cuma mikirin angka DP-nya aja. Dengan begitu, kalian bisa merancang strategi menabung yang lebih komprehensif dan gak kaget nanti di tengah jalan. Next lagi, step yang ketiga, buka rekening khusus untuk tabungan rumah. Nah, salah satu jebakan paling umum yang bikin rencana nabung uang buat beli rumah jadi gagal, itu karena tabungan kita tercampur sama rekening utama. Jadi tiap gajian kita pikir kayak, uang gue masih cukup kok, masih ada. Padahal itu uang buat DP rumah, gitu kan. Dan akhirnya,
kepake buat jajan, buat ngopi, buat belanja diskonan di e-commerce, atau healing dadakan yang padahal nggak terlalu urgent. Makanya penting banget untuk buka rekening baru yang khusus untuk tujuan ini, tujuan menabung rumah. Jadi mindsetnya jelas, uang yang disimpan di tabungan ini bukan buat jajan, bukan buat darurat juga, apalagi buat cicilan bulanan gitu ya. Ini murni buat beli rumah. Dan biar makin aman dari godaan, jangan aktifin kartu ATM ataupun mobile banking dari rekening ini. Biarkan dia terasingkan secara digital. Cuman bisa kalian akses via internet banking atau langsung ke teller bank gitu ya. Memang agak ribet, tapi justru karena ribet itulah kalian bisa jadi berpikir 2 kali sebelum mengganggu uang itu. Jadi mikirnya kayak, ini bukan sekedar tabungan biasa loh, tapi tempat parkir uang masa depan kalian. Kalau kalian sayang sama mimpi kalian untuk punya rumah, maka rawat juga tempat menyimpan uang untuk beli rumah itu. Next lagi, step yang keempat, konsisten menabung sesuai rencana. Nah, mungkin bagian ini bisa dibilang bagian yang paling sering diuji. Niat udah ada, udah semangat juga di awal, tapi seiring berjalannya waktu makin kesini mulai luntur. Kayak orang nge-gym pas awal tahun, bulan pertama rajin, bulan kedua mulai bolong-bolong. Makanya penting banget ya untuk punya sistem khusus. Jangan cuma mengandalkan niat aja. Niat itu penting, tapi nggak cukup kuat untuk melawan promo 88 atau diskon midnight sale. Yang kalian butuhkan itu adalah sistem keuangan yang bekerja, bahkan ketika kalian lagi mager. Contohnya gimana? Misalnya, gunakan auto debit. Jadi begitu terima gaji, langsung otomatis potong 2 juta misalnya, untuk masuk ke rekening tabungan rumah. Jadi kalian nggak sempet tuh untuk lupa atau nanti-nanti dulu. Atau bisa juga pakai metode DCA, alias Dollar Cost Averaging. Walaupun ini memang istilah yang biasa dipakai di investasi, esensinya juga cocok banget untuk nabung. Kalian disiplin setor jumlah tetap secara rutin, nggak peduli kondisi ekonomi atau mood kalian lagi gimana. Bahkan kalaupun misalnya bulan itu kalian lagi agak mepet nih budgetnya, tetap usahakan setor minimum yang udah ditentukan tadi. Atau bisa juga dengan bikin target visual. Katakanlah misalnya kalian butuh 120 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, kalian bisa tuh pecah jadi 2 juta per bulan. Coba bikin tracker atau progress bar sendiri di dinding atau di handphone misalnya. Jadi setiap kali kalian setor tabungan, kalian warnain. Kelihatannya mungkin receh ya, tapi visualisasi ini punya efek psikologis yang kuat. Kalian jadi ngerasa makin dekat sama tujuan kalian itu. Dan yang paling penting, kalau ada suatu bulan kalian gak bisa nabung full, jangan langsung menyerah. Coba kejar di bulan-bulan berikutnya, atau tambah kalau ada pemasukan lain. Karena konsistensi itu bukan tentang kita bisa selalu sempurna ya, tapi tentang gak menyerah meskipun keadaan lagi gak ideal. Soalnya konsekuensinya jelas. Kalau misalkan kalian gak komitmen sekarang, impian kalian punya rumah sendiri itu bakal bisa terus keundur. Harga properti itu kan naik terus setiap tahun. Tapi kemampuan kita belum tentu ikut naik. Jadi makin lama ditunda, makin berat usahanya nanti. Oke, kita lanjut ke step yang kelima. Tekan pengeluaran dan gaya hidup konsumtif yang nggak perlu. Kadang yang bikin susah nabung itu bukan karena penghasilan kurang, tapi karena pengeluaran yang nggak kita sadari bocor setiap minggu. Misalnya tiap pagi beli kopi 25.000, terus siangnya jajan lagi 30.000, terus malam-malam lapar mata order makanan online, tahu-tahu seminggu udah habis ratusan ribu, cuman buat hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dikendalikan ini. Bukan berarti kita nggak boleh sama sekali untuk menikmati hidup, tapi pertanyaannya adalah, lebih pilih senang hari ini, atau punya tempat tinggal sendiri nanti 5 tahun lagi? Mulai aja dari review ulang pengeluaran lifestyle kalian, dan perhatiin apa sih yang sebenarnya bisa dikurangin tanpa bikin hidup kalian susah, menderita. Mungkin ngopinya cukup di rumah aja, nggak usah sering-sering beli di luar, atau langganan streaming cukup 1 akun yang benar-benar dipakai. Kuncinya bukan jadi pelit, tapi kalian sedang memilih untuk mikirin masa depan kalian duluan.
Kalau kalian terus-terusan mikir kayak, nikmatin dulu aja deh, toh masih muda. Ya bisa jadi nanti di umur 40, kalian masih nyewa kontrakan dengan harga yang naik terus setiap setahun 2 tahun sekali. Itu konsekuensinya. Jadi mending sekarang sedikit menahan diri, daripada nanti malah makin berat mulai dari nol lagi. Oke, next. Step yang ke-6, cari tambahan penghasilan atau side income. Nah, ini dia langkah yang sering orang anggap capek gitu ya. Padahal bisa banget jadi game changer buat progres menabung. Kalian mesti pisahin mindset bahwa gaji utama untuk hidup, penghasilan tambahan untuk menabung rumah, misalnya gitu. Jadi kalau kalian bisa dapat side income meskipun 500.000 sampai 1 juta per bulan, dan itu kalian konsisten masukin ke tabungan rumah, dalam setahun aja bisa nambah 6 sampai 12 juta. Dan dalam 5 tahun, udah puluhan juta. Side income ini sendiri nggak harus yang ribet-ribet kok. Bisa mulai dari hal yang fleksibel dan sesuai sama skill kalian. Misalnya kalau kalian bisa desain, coba ambil project freelance di internet. Atau hobi masak, jual makanan kecil di kantor atau di online. Atau kalau kalian jago ngomong, coba jadi admin live jualan atau voice over juga bisa ya. Atau sesimpel kayak jadi dropshipper, modal handphone doang tuh. Yang penting adalah jangan menunggu punya waktu luang dulu baru mau mulai. Karena waktu luang itu jarang datang sendiri. Memang kitanya yang harus menyempatkan diri. Kalau kalian menunggu waktu yang ideal, waktu yang pas terus, ya bisa-bisa kesempatan untuk dapat pendapatan tambahan lewat begitu aja. Dan ingat, punya side income itu bukan cuma soal dapat uang tambahan, tapi juga ngasih kalian skill baru, pengalaman baru, dan mana tahu dari situ justru kebuka jalan baru ke karir ataupun bisnis yang lebih menjanjikan. Next, step yang ke-7, investasikan tabungan rumah agar bertumbuh. Nah, ini penting. Kalau kalian punya target waktu yang jelas, misalnya mau beli rumah 5 tahun lagi, 5 tahun dari sekarang, dan kalian udah sisihkan uang khusus untuk tabungan rumah, duit itu jangan cuma ditaruh di rekening biasa. Karena kalau kayak gitu kan nilai uang kalian bakal kalah sama inflasi. Misalnya setiap bulan kalian tabung 2 juta. Dalam setahun kalian udah punya 24 juta. Dalam 5 tahun jadi 120 juta. Tapi kalau kalian taruh itu di instrumen yang return-nya sekitar 5-7% misalnya per tahun, bisa jadi totalnya malah nambah puluhan juta tanpa kalian harus kerja ekstra. Tapi ingat, pilih investasi yang sesuai jangka waktu dan profil risiko kalian ya. Kalau targetnya 1-2 tahun ke depan, bisa pilih reksadana pasar uang atau deposito berjangka. Kalau targetnya itu masih 3-5 tahun ke depan, bisa mulai kombinasi dengan reksadana campuran, SBN retail, atau reksadana pendapatan tetap. Jangan maksa ke saham kalau kalian sendiri belum paham dan waktunya udah mepet. Karena memang potensi cuannya gede, tapi risikonya juga bukan main. Bisa jadi uang yang kalian kumpulin 3 tahun malah terjun bebas dalam waktu semalam. Jadi konsepnya gini, uang untuk beli rumah itu harus aman, tapi jangan cuma disimpan doang, biar dia kerja juga. Kalian kerja siang malam, masa uangnya santai-santai aja, bahkan turun nilainya? Lalu step yang ke-8 adalah manfaatkan program subsidi ataupun program KPR. Kadang banyak orang pengen beli rumah tapi nggak tahu ada program yang bisa meringankan bebannya. Padahal kalau misalkan kita mau riset dulu sedikit aja, ada loh program subsidi dari pemerintah, kayak misalkan KPR FLPP atau KPR Tapera, yang bunganya lebih rendah dan cicilannya bisa lebih ringan. Targetnya memang buat masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi sayang banget kalau kita masuk kriteria itu tapi nggak kita manfaatkan. Dan selain itu, banyak juga developer swasta ataupun bank yang mengadakan promo KPR ya. Misalnya kayak bebas biaya DP, diskon biaya administrasi, atau bunga promo fix rendah selama beberapa tahun pertama. Bisa banget tuh jadi jalan pintas buat kalian yang udah siap nyicil, tapi belum cukup uang untuk DP yang besar. Tapi ya, tetap hati-hati, jangan cuman tergiur sama promo. Baca juga syarat dan ketentuannya.
Kadang promo bisa kelihatan manis di depan, tapi ternyata cicilannya melonjak tinggi setelah masa promonya selesai. Jadi selalu cek hal-hal kayak simulasi cicilan jangka panjangnya, total biaya, dan kemampuan bayar kalian. Jangan sampai baru jalan 2 tahun, udah megap-megap bayar cicilan, terus rumahnya jadi ke take over sama bank. Kan gak enak banget ya, udah berjuang dari nol. Terakhir, step yang ke-9, jaga skor kredit dan catatan keuangan yang sehat. Ini penting banget buat kalian yang rencananya beli rumah pakai KPR ya. Bank itu bukan cuma melihat gaji kalian aja, melainkan juga histori keuangan kalian. Kalau kalian itu sering telat bayar tagihan, entah itu cicilan handphone atau kartu kredit, itu semua masuk ke catatan kredit. Skor kalian bisa jeblok, dan ketika skor kredit udah jelek, kemungkinan pengajuan KPR kalian ditolak atau bisa dikasih bunga yang lebih tinggi. Makanya dari sekarang mulailah untuk disiplin. Bayar tagihan tepat waktu, jangan ambil cicilan konsumtif yang nggak penting. Dan kalau belum siap pakai kartu kredit ataupun pay later, ya udah nggak usah punya dulu. Bayangin aja kayak nanti kalian udah capek-capek nabung buat DP rumah, tapi pas pengajuan KPR malah dapat bunga gede, atau bahkan ditolak, cuman gara-gara catatan keuangan kalian berantakan. Nyesek kan? Jadi intinya, menabung buat beli rumah itu bukan soal cepet-cepetan, tapi siapa yang paling konsisten dan ngerti strateginya. Nggak usah keburu minder sama pencapaian orang lain, fokus aja sama langkah kecil yang kalian ambil hari ini. Semangat pejuang nabung buat beli rumah, pejuang KPR, dan pejuang rupiah semuanya ya. Kalau kalian punya tips atau ada pendapat lain, gas tulis aja di kolom komentar. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga membantu dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.